Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Nah, saudara-saudariku, di dalam lanskap kekristenan modern, kita disuguhi dengan panorama yang kontras ya. Ada pemandangannya cukup bertolak belakang. Satu Alkitab, namun ribuan gereja. Semua mengaku berdasarkan firman, namun saling bertolak belakang dalam doktrin, liturgi, dan bahkan moralitas. Ironisnya, mereka yang paling gencar mengklaim kesetiaan pada Alkitab justru paling rajin mendirikan denominasi baru tiap kali tafsirnya tidak diterima. Ini bukan sekedar soal perbedaan pandangan. Ini adalah bukti dari sebuah sistem yang sejak awal berdiri di atas fondasi yang rapuh. Sebuah proyek reformasi yang kehilangan bentuk dan arah, berubah menjadi revolusi tafsir tanpa otoritas. Nah, perbincangan ini bukan ajakan untuk mencemooh pribadi-pribadi Protestan yang tulus beriman. Kita hormati niat baik mereka. Tetapi sebagai orang Katolik, kita wajib jernih melihat bahwa tidak semua yang berseru Alkitab adalah kebenaran. Dan tidak semua yang berkhotbah di mimbar adalah pewaris para rasul. Sebagian hanyalah pelukis suara sendiri di atas kanvas teks suci. Maka izinkanlah kami menelusuri akar dari kekosongan ini. Bukan untuk memamerkan superioritas, melainkan untuk menunjukkan bahwa substansi iman bukan diukur dari berapa banyak gereja berdiri, tetapi dari seberapa teguh gereja tetap berdiri. Saya mau memberikan kritikan bahwa banyak posisi teologis Protestan, terutama dalam bentuk modernnya, kekurangan kedalaman, konsistensi historis, dan fondasi metafisik yang kukuh. Mari kita elaborasi. Vamonos. Poin yang pertama, dekonstruksi tanpa arsitektur. Banyak denominasi Protestan lahir dari semangat protes dan pemisahan. Dengan demikian, Protestan namanya. Bukan dari upaya membangun ordo, aturan, struktur teologis, atau visi eklesiologis yang utuh. Akibatnya, mereka cenderung jago membongkar, misalnya menolak paus, sakramen, Maria, tapi tidak mampu menyusun ordo teologia, keteraturan teologis yang kohesif dan berakar dalam metafisika yang stabil. Mereka hidup dalam reaksi, bukan dalam konstruksi. Tidak mampu membangun, hanya bisa menghancurkan. Hidup model begitu itu di hutan saja ya. Yang kedua, sumber epistemik yang rapuh. Tanpa magisterium dan tradisi apostolik, Protestan bergantung sepenuhnya pada sola scriptura, yang ironisnya tidak pernah disebut dalam Alkitab sendiri. Cari, tunjukkan kepada saya kalau memang ada sola scriptura. Tafsir menjadi liar dan subjektif, tergantung pendeta atau bahkan jemaat, bukan pada otoritas gereja. Dalam epistemologi ini, dalam ilmu tentang cara mencapai kebenaran, epistemologi, ini disebut sebagai bentuk relativisme interpretatif. Mereka tidak memiliki epistemologi yang bisa menjamin kesatuan iman. Kosong. Yang ketiga, teologi tanpa metafisika. Teologi Protestan, khususnya yang evangelikal dan injili Protestan modern, itu terputus dari tradisi metafisika klasik. Mereka mewariskan krisis nominalisme dari abad ke-14 yang menyumbang langsung pada lahirnya reformasi. Tanpa realisme metafisik ala Thomas Aquinas, mereka bicara tentang iman, tentang rahmat, tentang pengudusan, tapi semua itu terapung-apung di atas fondasi linguistik subjektif, bukan realitas objektif. Yang keempat, inflasi denominasi dan deflasi otoritas. Lebih dari 40.000 denominasi bukanlah tanda kekayaan spiritual, tetapi krisis otoritas. Jika semua orang bisa menafsir Alkitab semaunya, maka setiap orang bisa menjadi gerejanya sendiri. Ini bukan persekutuan umat beriman, ini fragmentasi eklesial. Kristus tidak mendirikan ribuan gereja, melainkan satu tubuh. Lihat Efesus bab 4 ayat 4 sampai ayat 5. Dan poin yang kelima, spiritualitas instan dan emosionalisme. Banyak ekspresi kekristenan Protestan modern terjebak dalam atmosfer emosionalisme, bukan kontemplasi. Ibadah jadi konser,
Doa jadi deklarasi magis, dan relasi dengan Tuhan menjadi mirip hubungan pacaran yang dangkal. Substansi mistik, asketik, dan liturgi yang dalam digantikan dengan efek suara dan cahaya. Tambah asap-asap warna-warni, wow, pas. Jadi, tidak heran saudara-saudari, jika umat Katolik kadang merasa tidak perlu terlalu serius terhadap argumen Protestan. Bukan karena kita angkuh, tapi karena seringkali kita sedang diajak berdebat dengan teologi yang dangkal, historis yang retak, dan logika yang kabur. Apakah layak debat filsafat dengan seseorang yang bahkan belum selesai dengan pelajaran logika dasar? Tentu bukan berarti kita meremehkan pribadi mereka, no. Tetapi kita tidak harus memberi bobot intelektual pada sistem yang secara teologis sudah longgar sejak fondasinya. Ya. Jadi kalau ada yang berkata, kami cuma ikut Alkitab, tanyakan, Alkitab menurut siapa? Tafsiran siapa? Apakah Tuhan sengaja membiarkan gerejanya tercerai-berai agar semua bisa main tafsir bebas seperti kuis pilihan ganda? Kalau iman hanya berdiri di atas subjektivitas pribadi, maka Protestantisme bukanlah pewarisan iman apostolik, tapi proyek DIY theology, DIY, do it yourself, teologi lakukan sendiri. Maka benarlah, kita orang Katolik tidak perlu terlalu serius, karena yang tanpa substansi cepat atau lambat akan runtuh dengan sendirinya. Tuhan memberkati.